Setiap orang sukses hampir semuanya dulu adalah orang susah. Mereka bekerja keras dan akhirnya mendapatkan apa yang mereka idamkan lewat perjuangan yang berat. Salah satu contoh orang sukses itu adalah pendiri perusahaan raksasa Indonesia yang memproduksi air minum Aqua, yakni Pak Tirto Utomo. Dulu, beliau bekerja di perusahaan asing, sehingga bagi pria kelahiran 9 Maret 1930 itu, ia banyak menerima kunjungan tamu dari luar negeri. Nah, saat itu ada sebuah kejadian yang membuatnya malu dan sedih, karena ada salah seorang tamunya yang mengatakan bahwa ia mengalami diare. Penyebabnya karena ia meminum air putih yang disajikan. Pak Tirto pun kebingungan, padahal menurutnya air itu bersih dan sehari-hari ia minum. Tidak ada masalah, rekan-rekannya di kantor juga meminum air yang sama. Semuanya baik-baik saja. Mr. Tirto, the water that you give me make my stomach feel not comfortable. I think I'm not other. Aku nggak cocok dengan airnya. My stomach feel krewes-krewes and I am dread man. Maklum saja, air minum yang disajikan pada saat itu adalah air tanah yang direbus secara tradisional. Untuk orang yang biasa meminumnya sih mungkin tidak masalah, tapi bagi para tamu asing yang selalu minum air yang higienis, itu adalah sebuah bencana. Dari sanalah Pak Tirto kemudian memiliki ide untuk menjual air minum dalam kemasan yang higienis dan sehat, bisa diminum oleh siapa saja. Karena pada saat itu di Indonesia belum ada yang memproduksi. Pak Tirto pun lalu meminta adiknya untuk bekerja di perusahaan air minum dalam kemasan di Thailand. Tujuannya untuk belajar, agar memahami dengan sejelas-jelasnya bagaimana produksi air itu dilakukan, beserta cara memasarkannya. Setelah Pak Tirto mengetahui cara membuat air minum dalam kemasan, ia lantas mengundurkan diri dari perusahaan asing tempatnya bekerja dan mulai mendirikan perusahaan air minum kemasan di Bekasi pada tahun 1973. Perusahaan itu ia namakan PT Golden Mississippi. Produksi dimulai pada Agustus 1974 dengan produk pertamanya menggunakan wadah botol kaca berukuran 950 ml. Nama Aqua awalnya adalah Puritas, namun kemudian diganti dengan nama Aqua dengan alasan mudah diucapkan dan merepresentasikan air secara langsung. Apakah penjualan Aqua langsung bagus pada saat itu? Apakah Aqua langsung disukai oleh konsumen? Oh tidak, malah sangat buruk sekali. Pada saat itu, di Indonesia belum ada yang menjual air minum dalam kemasan. Kehadiran Aqua tentu saja dianggap aneh oleh orang-orang. Kenapa kami harus membeli sesuatu yang bisa kami buat dengan mudah di rumah sendiri? Tanya orang-orang saat ditawari produk Aqua. Ini adalah produk yang konyol. Masa orang disuruh membeli air putih? Di rumah kan banyak. Kata orang yang lainnya lagi, coba deh Aqua itu dibuat ada rasanya, kayak jeruk, mangga atau semangka. Pasti Aqua bakalan laris. Semua orang pada waktu itu tidak ada yang mau membeli Aqua. Semua strategi pemasaran yang dirancang oleh tim dari Aqua gagal total. Pasar Indonesia rupanya masih belum bisa menerima air minum dalam kemasan. Tahun berganti tapi nasib Aqua tidak juga berubah. Hingga 3 tahun lamanya, penjualan Aqua selalu memprihatinkan. Pak Tirto yang sudah giat bekerja siang dan malam, akhirnya menyerah. Ia sudah tidak kuat lagi, karena ia terus merugi. Uang yang ia keluarkan sudah banyak, tapi Aqua sepertinya tidak menunjukkan gejala akan diterima pasar. Malah sering ditolak, dicibir, direndahkan, ditertawakan, dihina-hina. Banyak yang menyayangkan Pak Tirto yang keluar dari pekerjaannya hanya untuk berjualan air putih saja. Masa jualan kok air putih? Harapan Pak Tirto rupanya tidak seindah dengan kenyataan. Lalu sebuah ide gila pun dilakukan. Aqua akan dinaikkan harganya sampai 3 kali lipat dari harganya pada saat itu. Lah, masa dinaikkan? Dengan harga saat itu saja tidak laku, kok malah akan dinaikkan? Tapi ya udahlah, toh perusahaan juga akan ditutup kan? Nggak laku pun juga nggak rezeki lainnya. Aqua mengganti target pasarnya. Dari yang semula mengincar masyarakat biasa, beralih ke perusahaan asing. Memang sih segmen pasarnya sangat kecil sekali, tapi tetap layaklah untuk dicoba. Karena waktu itu perusahaan asing juga cukup banyak kan di Jakarta, seperti perusahaan Korea yang waktu itu sedang menangani proyek tol Jagorawi.
Tidak disangka-sangka, penjualan Aqua malah naik pesat. Produknya diterima. Para karyawan perusahaan asing itu merasa lebih segar saat meminum air Aqua bila dibanding dengan meminum air rebusan seperti yang sudah-sudah. Agaknya orang mulai percaya bahwa air minum Aqua merupakan air minum dengan kualitas tinggi justru saat harganya dinaikkan. Aqua mulai bangkit dari perusahaan yang hampir terjerembab menjadi jaya dan makmur sejahtera. Aqua menggeliat, apalagi saat ditemukan teknologi botol air minum dalam kemasan plastik, sehingga Aqua jadi lebih mudah didistribusikan. Seiring berjalannya waktu, Aqua menjadi standar air minum segar dan sehat. Ia dijual di restoran-restoran sampai ke tempat makan yang kecil, dari toko besar sampai ke warung di pinggir jalan, dari airport sampai ke terminal bus di pelosok desa. Aqua laris manis dan terjual di mana-mana. Pak Tirta Utomo meninggal pada tahun 1994. Namun semangat dan inspirasinya dan Aqua akan terus selalu ada dan menyegarkan kita semua.